Aku di sini untuk menceritakan sebuah kisah yang terjadi padaku sekitar 2 tahun lalu di lingkungan bernama Beaulieu, di ibu kota Aljazair, Algeria. Aku akan mulai dengan cerita latar belakang dulu. Pada tahun 2015 aku dan keluargaku pindah dari apartemen tempat kami tinggal selama hampir 18 tahun ke rumah yang jauh lebih besar dan baru dibangun. Apartemen itu berada di lingkungan tertutup di mana hanya keluarga pejabat militer yang tinggal. Ada 3 bangunan sangat tua yang dibangun oleh Prancis selama Perang Revolusioner. Dan dari apa yang aku dengar sepanjang hidupku dari para tetua, apapun yang terjadi di sana saat itu dan selama Perang Saudara tahun 90-an, tidaklah indah. Sekarang, karena aku lulus dari SMA tepat sebelum kami pindah, dan karena aku diterima di universitas yang jaraknya hanya 10 menit dari apartemen itu, orang tuaku memutuskan untuk mempertahankan apartemen tersebut sehingga ibu dan aku akan bermalam di sana setiap kali kami terlalu lelah untuk berkendara lebih dari 1 jam ke rumah baru. Aku memiliki 3 hari ketika aku akan menyelesaikan kelasku di kampus. Jadi ibuku menganggap lebih baik tinggal di apartemen selama 3 hari itu, yang sama sekali tidak kupikirkan. Mengingat aku agak sedih dan pahit karena harus berpisah dari teman-teman dan kenangan masa kecilku. Sekitar 2 bulan memasuki semester pertamaku, kami terbiasa dengan rutinitas itu. Menghabiskan 3 malam di apartemen dan 4 malam di rumah baru. Tidak ada yang aneh sampai keluarga yang tinggal di bawah kami juga tiba-tiba pindah. Aku tahu keluarga itu sejak lama. Putri tengah dan putra keduanya sangat dekat denganku. Mereka sering memberitahuku tentang ayah mereka yang kecanduan minum, sesuatu yang langka dalam budaya kita. Dan bagaimana dia menjadi sangat marah dan agresif saat mabuk. Dengan dinding tipis, aku tidak membutuhkan mereka untuk memberitahuku lebih banyak tentang itu. Karena aku bisa mendengar teriakan dan gedoran sepanjang waktu. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda, jadi aku tidak pernah tahu apa yang dia teriakkan. Tetapi aku hanya mengenali beberapa kata-kata kutukan yang kupelajari dari teman-temanku, tetapi aku ingat dengan jelas bahwa suatu kali aku bertanya kepada anak perempuannya. Dan dia menjawab dengan, dia terus meminta seseorang untuk berhenti mengganggunya. Suatu hari, aku dan ibuku sedang bersantai di satu-satunya tempat tidur yang kami tinggalkan di apartemen ketika kami mendengar suara berisik di lantai bawah. Gosip adalah hal yang besar di lingkungan yang kecil, sehingga tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mendengar bahwa ada satu pasangan yang berencana pindah ke apartemen di bawah kami. Sebelum menetap, mereka mengirimkan 2 pekerja untuk merenovasi tempat di dalamnya. Apartemen ini sangat tua dan banyak kerusakan, jadi itu bisa dimengerti. Para pekerja tersebut tidak berasal dari kota ini, sehingga pasangan itu membiarkan mereka menginap di apartemen tersebut sampai mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Di malam pertama, aku dan ibuku tidak bisa tidur. Kami terus-menerus mendengar pintu di apartemen bawah dibanting tanpa henti. Maksudku, kami bisa merasakan dinding kami sendiri bergetar dari setiap bantingan.
Itu berlangsung selama beberapa malam berikutnya yang kami habiskan di sana. Dan ketika tiba waktunya bagi kami untuk pulang ke rumah, kami memberitahu penjaga keamanan tentang hal itu, dan dia berjanji untuk meminta para pekerja untuk tidak berisik di malam hari. Karena tetangga lain juga meminta hal yang sama. Ketika kami kembali minggu depannya, kedua pekerja itu datang dan mengetuk pintu kami. Mereka meminta maaf terlebih dahulu sebelum mengatakan bahwa kami perlu tahu bahwa itu bukan kesalahan mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka juga ingin tidur nyenyak seperti kami. Tetapi pintu di dalam apartemen itu terus terbanting sendiri, dan bahwa mereka mencoba mengunci pintu itu tetapi tetap tidak berhasil dan pintu tersebut tetap terbuka. Mereka berkata bahwa di luar terlalu dingin sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa saja sampai mereka tertidur karena kelelahan. Hal itu membuatku dan ibuku ketakutan. Kami berdua mendengar banyak cerita selama bertahun-tahun dari tetangga kami, tetapi cara dua orang asing ini memandang kami seolah-olah memohon kami untuk mempercayai mereka, dan entah bagaimana caranya. Ini benar-benar menakutkan. Malam itu, hal yang sama terjadi, serta yang berikutnya, dan yang setelahnya. Pada saat itu aku memiliki lingkaran besar di bawah mataku karena kurang tidur, dan aku mempertimbangkan untuk tidak pernah kembali ke apartemen itu lagi hanya karena universitasku lebih dekat. Tetapi aku belum membicarakannya dengan ibu. Sebaliknya, aku memiliki harapan ketika penjaga keamanan meminta para pekerja itu untuk benar-benar memasang paku besar di pintu itu dan membiarkan satu ruangan lainnya terbuka. Ibuku dan aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Tetapi, kurasa itu tidak berhasil. Ternyata, pada malam yang sama, para pekerja mengatakan bahwa ketika mereka akan tidur, mereka mendengar suara benda logam menghantam lantai satu persatu. Hal itu terjadi terus-menerus, hingga mereka akhirnya menyeret kasur mereka ke tangga dan tidur di luar sana dalam cuaca dingin. Keesokan paginya, mereka masuk ke dalam untuk terus bekerja. Mereka menemukan sepasang sepatu bot merah muda milik seorang gadis kecil yang diletakkan di tengah ruangan tempat mereka tidur. Mereka tahu pasti bahwa seluruh tempat itu kosong karena keluarga sebelumnya membawa semua barang-barang mereka. Lalu mereka memutuskan untuk mengambil alat-alat mereka dan pergi. Saat itu juga mereka memberitahu pasangan itu bahwa mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Minggu berikutnya ketika ibuku dan aku kembali, dan setelah mendengar tentang apa yang terjadi, harapan kami hancur. Aku pergi ke kelas dengan perasaan malas dan ibuku pergi berbelanja. Malam itu aku kembali ke rumah sekitar pukul 18.15 dan menelepon ibuku dan bertanya dia ada di mana. Dia bilang dia terjebak kemacetan dan akan kembali dengan makan malam secepatnya. Kemudian aku membuka laptop dan mulai menonton video, menyalakan beberapa lampu karena di luar sudah mulai gelap. Hal pertama yang kudengar adalah jendela di dapur terbuka dengan sendirinya. Aku sangat terkejut, karena jendela itu adalah jendela lama yang dimana perlu kekuatan lebih untuk membukanya. Dan yang bisa kulakukan hanyalah berlari.
Hal kedua yang kudengar adalah headphone ibuku jatuh dari atas rak kayu ke lantai, membuatku terlonjak. Pada titik ini, aku yakin itu bukan karena angin. Jadi aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada sahabatku. Dia adalah seseorang yang percaya pada hantu tetapi tidak pernah takut pada mereka. Dan dia adalah orang pertama yang kupikirkan. Dan seperti yang aku kira, dia mulai mengolok-olokku karena ketakutan. Tetapi ketika aku mendengar suara ledakan dari ruangan lain dan memanggilnya dengan suara gemetar, dia mengerti bahwa aku tidak baik-baik saja. Dia menyuruhku untuk membuka pintu balkon dan tetap di dekatnya sehingga aku tidak akan mendengar banyak suara dan gaung dari dalam. Aku memakai jaket dan menuruti apa yang dikatakannya, dan selama aku di balkon, barang-barang di dalam terus berjatuhan, dan aku benar-benar ketakutan. Aku tidak ingin memberitahu ibuku karena aku tidak ingin dia khawatir. Ketika dia terjebak kemacetan dan tidak bisa langsung datang, jadi aku tetap berbicara di telepon dengan sahabatku. Pada saat itu, laptopku tiba-tiba menutup dan aku melompat, karena itu sangat dekat denganku, dan aku mulai menangis. Apapun yang menyebabkan ini, dia ada di dalam satu ruangan denganku. Aku kemudian menjauh dari balkon, karena dalam benakku, bagaimana jika makhluk itu mencoba melemparkanku dari atas gedung? Ketika aku mulai mendengar benturan di dinding di sekitarku, aku menjerit dan terjatuh ke lantai, terisak-isak di telepon. Aku kira para tetangga di lantai yang sama mendengarku dan berlari ke apartemenku. Aku bisa mendengar suara mereka memanggilku dan ibuku. Tetapi aku terlalu takut untuk bergerak. Beberapa menit kemudian, gedoran tiba-tiba berhenti dan aku mendengar pintu terbuka dan masuklah ibuku berlari mendekatiku. Dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Aku memegang telepon begitu erat sehingga dia kesulitan mengambilnya dariku, meyakinkan sahabatku bahwa aku sudah baik-baik saja. Dan akan menelepon kembali ketika aku merasa lebih baik. Ibuku membawaku pulang malam itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang hal yang baru saja terjadi. Aku tahu dia ingin bertanya apa yang terjadi, tapi aku terlalu malas bicara saat itu. Ayahku kembali ke apartemen itu keesokan harinya untuk membawa apa yang tersisa dari barang-barang kami. Dan aku mengupingnya saat dia memberitahu ibu bahwa tetangga masih mendengar pintu dibanting pada malam hari dan bahwa mereka akan membawa Raki. Raki adalah seorang pria muslim yang menggunakan Quran untuk mengusir kehadiran jahat, untuk mengurus masalah yang mengganggu ini. Singkat cerita, aku kembali ke sana beberapa bulan kemudian pada siang hari untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal. Ucapan terakhir sebelum aku pindah ke luar negeri. Aku terlalu takut pada awalnya. Tetapi kupikir aku harus melihat tempat di mana aku dibesarkan untuk terakhir kalinya sebelum kita memberikan kuncinya kepada orang lain. Tidak ada yang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi setelahnya.
Ketika aku berjalan kembali ke mobil, aku melihat ke satu tempat di mana aku biasa menghabiskan banyak waktu dengan teman-temanku. Dan aku ingat saat itu aku pernah bertanya kepada temanku yang sudah pindah, tentang apa yang selalu diteriaki ayahnya saat mabuk. Aku ingat bagaimana dia menjawab dengan, dia terus meminta seseorang untuk berhenti mengganggunya. Hal ini bukanlah kebetulan, ayahnya pasti adalah korban pertama dari makhluk itu. Terima kasih telah mendengar cerita yang panjang ini, aku tidak pernah merasa nyaman untuk menceritakannya. Diceritakan oleh akun bernama Chat12444. Asal negara Algeria.